Selamat datang di Pagar Gaib, channel di mana kisah mistis dan urban legend dari penjuru Nusantara kami angkat kembali. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi dan dinikmati. Di sebuah desa terpencil di Cikadut, Jawa Barat, masyarakat hidup di dua sisi sungai yang dalam dan deras. Selama puluhan tahun, satu-satunya penghubung adalah jembatan gantung dari bambu yang sudah lapuk dan berisiko runtuh setiap musim hujan. Jembatan itu lebih menyerupai tambang-tambatan nyawa. Beberapa anak sekolah pernah jatuh ke sungai. Seorang ibu hamil nyaris terbawa arus ketika melintasi. Aspirasi warga sudah lama masuk ke kantor kecamatan. Surat demi surat dikirimkan ke dinas PU. Hingga akhirnya, anggaran turun dan alat berat pun berdatangan. Semangat warga membuncah. Tapi baru berjalan 2 bulan, proyek itu terhenti. Material berserakan, alat berat ditinggal, dan para pekerja menghilang satu persatu. Warga yang penasaran hanya bisa menduga-duga. Setiap malam, suara rantai besi bergeser sendiri. "Pak," ujar Pak Asep, kepala RT setempat. Kadang ada suara perempuan menangis dari tengah sungai. Isu mulai beredar. Katanya proyek itu diganggu, bukan hanya oleh makhluk halus, tapi juga oleh preman lokal yang merasa terganggu oleh pembangunan. Mereka meminta jatah keamanan, memalak para sopir material, dan bahkan mengancam mandor proyek. Namun, tidak ada yang berani melapor. Kabar itu sampai ke telinga Kang Dedi Mulyadi, tokoh yang dikenal dekat dengan masyarakat, sering blusukan, dan punya pendekatan unik yang memadukan budaya, spiritualitas, dan ketegasan. Ia tak hanya datang sebagai pejabat, tapi sebagai sosok yang tahu cara berbicara kepada manusia dan makhluk yang tak terlihat. Tanpa seremoni, Kang Dedi datang sore itu dengan mobil bak terbuka. Ia menyapa warga, duduk di bel desa, dan mendengarkan cerita satu persatu. Tak butuh waktu lama hingga ia memutuskan untuk menginap di lokasi proyek. Preman? Yang lebih serem dari preman itu adalah rakyat yang sudah gak sabar ingin maju. Katanya sambil tertawa ringan, namun matanya tajam menatap ke arah proyek. Malam itu, Kang Dedi dan beberapa warga ronda di area proyek. Angin dingin menusuk, dan suasana begitu sepi. Tiba-tiba, suara motor brong terdengar dari kejauhan. 6 pemuda dengan jaket loreng datang, membawa pentungan dan tatapan sinis. Mereka adalah preman yang selama ini menakut-nakuti warga dan pekerja. "Kami cuma minta bagian kecil, Pak. Gak usah sok jadi pahlawan," kata salah satu dari mereka sambil menunjuk Kang Dedi. Di bawah lampu proyek yang temaram, terjadi konfrontasi pertama. Warga yang ikut ronda mulai mundur. Aura tegang terasa. Preman-preman itu sudah terbiasa bertindak brutal. Tapi malam ini, mereka berhadapan dengan sosok yang tak biasa. "Bapak gak usah ikut campur urusan sini," kata salah satu preman bertubuh besar. "Ini wilayah kami. Kalau proyek mau lanjut, bayar." Kang Dedi tetap duduk bersila di atas tumpukan batu. Ia tidak gentar. Di tangannya ada rokok lobot yang belum dinyalakan. Ia tatap wajah pemuda itu dalam-dalam. "Kalian kira wilayah ini milik siapa? Kalau kalian merasa ini milik kalian, buktikan. Tapi ingat tanah ini ada penjaganya. Baik yang hidup, maupun yang sudah tiada." Tiba-tiba angin besar berhembus. Salah satu dari mereka jatuh tanpa sebab. Yang lain panik. Mereka bergegas pergi, meninggalkan lokasi proyek dengan wajah pucat. Esok paginya, berita mengejutkan menyebar. Salah satu preman ditemukan pingsan di kolong jembatan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya komat-kamit menyebut satu nama, Mbah Jangkung. Nama itu tidak asing bagi warga tua. Dulu, ada seorang pertapa tua yang tinggal di pinggir sungai. Ia menjaga jalur itu dari gangguan, baik yang kasat mata maupun yang tidak. Setelah beliau wafat, tak ada yang menggantikan tugas itu. Banyak yang percaya, rohnya masih menjaga daerah itu. "Dia tidak suka kalau tempat ini dijadikan ladang kezaliman," bisik Bu Nining, seorang dukun pijat kampung yang masih ingat masa kecilnya saat pernah diobati Mbah Jangkung. Kang Dedi mengunjungi rumah tua peninggalan Mbah Jangkung. Di sana, ia menemukan kotak besi tua berisi benda-benda aneh. Sabut kelapa kering, keris kecil, dan botol tanah dari sungai. Malam Jumat, Kang Dedi bermalam lagi di lokasi. Kali ini ia membawa kentongan tua dari rumah budaya miliknya. Kentongan itu diletakkan di tengah-tengah proyek. Menjelang tengah malam, suara gamelan sayup terdengar.
Tak ada sumbernya. Warga terdiam. Tiba-tiba, dari arah barat, muncul sosok kakek berpakaian hitam, mengenakan ikat kepala batik. Kalian bukan musuhku, katanya. Tapi kalian telah membangunkan sesuatu. Kakek itu menyerahkan seikat rumput teki dan sebuah batu pipi hitam. Letakkan ini di ujung jembatan. Jangan bertanya. Besoknya, Kang Dedi kumpulkan warga. Ia ajak mereka bangun proyek lagi. Tapi sebelum memulai, dilakukan upacara kecil. Menyiram air bunga 7 rupa, menabur beras kuning, dan membunyikan kentongan. Saat pekerjaan dimulai kembali, para preman datang lagi. Kali ini dengan lebih banyak orang. Tapi aneh, mereka tak bisa melangkah ke dalam proyek. Salah satu dari mereka mendadak muntah darah, dan yang lain panik ketakutan. Ada ular putih besar melilit di gerobak pasir, katanya gemetar. Namun tak satupun warga melihatnya. Kang Dedi hanya mengangguk. Kadang mereka tak perlu bicara. Mereka cukup menunjukkan bahwa ini bukan tempat bermain. Setelah kejadian itu, proyek berjalan tanpa gangguan. Tukang-tukang kembali, logistik berdatangan, dan suara mesin kembali terdengar. Tapi warga sepakat, tiap pagi diawali doa bersama, dan tiap malam Jumat ada tumpeng kecil di sudut proyek. Di sela kerja, warga sering melihat burung elang putih terbang rendah. Sebuah tanda yang menurut sesepuh desa adalah lambang restu dari alam. Bahkan anak-anak yang dulunya takut melewati dekat proyek ini berani datang, bermain, bahkan membantu mengangkat batu kecil. Media nasional mulai meliput. Jembatan yang bangkit dari gaib, tulis salah satu headline. Pemerintah kabupaten datang inspeksi. Ini proyek teladan, kata kepala dinas. Tapi saat mereka mencoba merekam malam hari, semua video rusak. File error. Kamera rusak. Bahkan ada wartawan yang sakit mendadak setelah ambil gambar di dekat kentongan. Kang Dedi hanya bilang, mereka gak suka disorot. Cukup kita saja yang tahu. Beberapa bulan setelah proyek selesai, 3 mantan preman datang ke rumah budaya Kang Dedi. Mereka minta maaf, membawa tumpeng dan kelapa muda. Salah satu dari mereka kini ikut mengajar silat untuk anak-anak desa. Saya mimpi terus, Pak. Didatangi kakek tinggi besar. Disuruh berhenti merugikan orang, kata pemuda itu dengan mata berkaca. Kang Dedi memeluknya. Kalau kamu mau berubah, jangan takut. Tapi jangan ulangi. Karena yang kamu hadapi bukan cuma manusia. Malam itu, Kang Dedi kembali berdiri di atas jembatan yang kini sudah hampir rampung. Di bawah sinar bulan purnama yang menggantung tenang di atas langit, jembatan itu tampak megah dan agung, seolah menjadi simbol dari perjuangan, keberanian, dan pengabdian. Namun, Kang Dedi tahu, belum semuanya selesai. Warga berkumpul di sekeliling jembatan, membawa obor dan doa. Para tokoh adat, sesepuh desa, hingga anak-anak yang dulu hanya bisa menyeberangi sungai dengan rakit, kini berdiri menyaksikan sejarah baru. Sebuah upacara kecil digelar untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Di tengah upacara itu, seorang nenek tua yang dikenal sebagai penjaga kearifan lokal desa, Ibu Nyai Sari, maju ke depan dan memanggil nama Kang Dedi. Anak muda, katanya dengan suara gemetar namun berwibawa. Kau telah menunaikan amanat. Tapi ingatlah tanah ini menyimpan janji. Jembatan ini bukan sekadar penghubung desa, tapi penghubung 2 zaman. Jangan kau biarkan arwah masa lalu menuntut lebih dari yang seharusnya. Kang Dedi membungkuk hormat. Dan saat itulah angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya. Obor-obor yang dinyalakan tiba-tiba bergetar, dan seketika langit seolah bergetar. Dari arah sungai, terdengar suara-suara gaib, gemuruh seperti dentang gamelan kuno yang entah dari mana datangnya. Banyak warga yang menunduk ketakutan, namun Kang Dedi tetap berdiri tegak. Aku bukan datang untuk melawan leluhur, ucapnya lantang. Aku datang untuk meneruskan perjuangan mereka. Jika arwah leluhur ingin bicara, aku siap mendengarnya. Tapi jembatan ini akan tetap berdiri, demi masa depan anak-anak kita. Dan malam itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika terjadi. Jembatan yang sudah hampir rampung itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut keemasan dari tiang-tiangnya. Warga menatap kagum dan tertegun. Ibu Nyai pun tersenyum. Leluhur telah merestui. Tapi ingat, Kang Dedi, jaga jembatan ini. Jangan biarkan tangan kotor mengotori niat sucinya.
Beberapa minggu kemudian, proyek jembatan benar-benar selesai. Kini tak ada lagi preman yang mengganggu, tak ada lagi rakyat yang ketakutan. Jembatan itu diberi nama Jembatan Cahaya, sebagai lambang perjuangan, keberanian, dan restu leluhur. Di akhir kisahnya, Kang Dedi kembali berdiri di atas jembatan itu, kali ini bersama anak-anak muda desa yang mulai belajar memimpin. Ia menatap jauh ke depan, ke arah desa-desa lain yang mungkin masih menunggu tangan yang berani untuk membawa perubahan. Dan dari balik angin, seolah terdengar bisikan halus, "Teruslah berjalan, Kang Dedi. Jembatan ini baru permulaan."